Terima kasih Mbak Ninis yang ini board eksekutifnya perlu Unfrail ya. Ya, karena kita anggota Unfrail itu KIPP, JPPR perlu. Mbak Titi yang saya hormati, Mas Erik, Mas Prab, semuanya forum eh, bedah buku ini sebetulnya kita tidak sedang membedah, ya kan? Karena udah komplit isi buku Mbak Titi ini dari A sampai Z soal pemilu, saking passionnya ya kan terhadap buku. Problem kita hari ini, Mbak Titi tulisnya benar, kita bacanya salah. Legislative in action, ya kan? Legislative in action atau legislative inaction itu beda. It's two kinds of different things. Sangat beda loh. Tapi Mbak Titi juga saya dengar-dengar baca inaction, inaction. Jadinya orang melihat bahwa legislative in action adalah DPR legislatif kita. Lagi memang betul-betul in action, ya kan? Lagi betul-betul beraksi menuntaskan semua urusan-urusan legislasinya. Itu. Tapi katakanlah itu harapan kita, harapan publik, ya kan? Dari salah baca, ya kan? Tapi menjadi harapan, ya kan? Kita berharap adalah legislative in action, bukan legislative inaction. Kedua, problem kita selanjutnya apa? Saya baca-baca buku ini yang karena ketebalannya saya pilih-pilih aja beberapa yang spotlight. Hari ini Mbak Titi sudah misal bilang kita punya timeline, ya kan? Februari 2029 katakanlah kalau merujuk pada pemilu 20 bulan tahapan kurang lebih Juni 2027 tahapan sudah harus dimulai. Sekarang kita bisa komentar begini, legislative inaction. Artinya kalau inaction itu adalah ketiadaan tindakan atau ketidakaktifan. Tapi saya mau katakan ke depan dari legislative inaction bisa menjadi legislative omission. Apa itu? Mbak Titi secara gamblang juga sudah mendefinisikan. Kelalaian normatif pembentuk undang-undang dalam memenuhi kewajiban konstitusional yang bersifat eksplisit maupun implisit. Baik dalam mungkin ketiadaan pengaturan, absolute omission, atau yang disebut partial omission, tidak lengkap aturan. Keadaan itu akan mungkin terjadi. Kenapa? Saya berikan alasannya. Yang sebetulnya sudah ada juga di buku ini. Oleh karena itu kita bedah-bedah. Tadi disinggung oleh Bram soal praktik lock rolling yang terjadi, koalisi super besar. Istilah tadi ditampilkan dan Mbak Titi sudah. Misalnya soal presidensial threshold, soal parliamentary threshold, dan desas-desusnya kita bahas, kita dengar bahwa kenapa belum dibahas undang-undang? Karena soal ini orang masih tarik-menarik dalam konteks misalnya parliamentary threshold. Mau berapa angkanya nih? 4%. Putusan MK 116 ya kan dinyatakan bahwa inkonstitusional. Perintahnya apa? Harus dihitung kembali dengan argumentasi yang memadai. Iya kan? Tarik-menarik. Dan sesungguhnya sangat kuat dari akar teori yang saya diskusi dengan Mbak Titi, saya memastikan aja tadi sebetulnya. Ini kan legislative inaction ini adalah sebetulnya policy inaction, ya kan? Dalam teorinya. Kebetulan saya memang masternya S2-nya public policy. Ya kan? Saya belajar understanding to public policy, Thomas R.D. Konsepnya sederhana. Apa itu ilmu public policy? What the government should do or not to do, itu intisarinya. Apa yang sesungguhnya dalam konteks legal policy yang diinginkan oleh pembuat undang-undang untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sehingga
saya mau ulik tapi ternyata ada di buku ini juga Mbak Titi sudah bilang yang soal apa tadi tulisan Alan dan Paul Hart ya kan, itu jurnal sebetulnya inaction and public policy. Ya supaya saya konsisten, karena saya akan mengkritik inaction tadi. Inaction, inaction. Cara bacanya, bukan inaction. Kalau inaction, ya inaction. Dan and public policy, understanding why policy makers do nothing. Ya kan? Mengapa kita memahami policy makers doing nothing, tidak melakukan apa-apa dalam konteks ini? Salah satunya ada sekian banyak teori soal calculated inaction, imposed inaction, reluctant inaction. Barangkali ini calculated inaction. Iya kan? Penundaan karena dikalkulasi. Misalnya kalkulasinya apakah bargaining positionnya di parlemen, partai parlemen. Kalau soal presidential threshold, saya rasa putusan MK 62 tahun 2004, 2 Januari 2025, sebetulnya sudah jelas. Saya tidak bilang presidential threshold itu 0%, tapi sebetulnya MK meletakkan kembali pemaknaan dari presidential threshold ke dalam makna undang-undang dasar yang sesungguhnya. Karena tesis saya itu, bagaimana legal policy atau policy analysis soal presidential threshold itu. Kenapa selalu digugat, tiba-tiba selalu ditolak 20% kan? Nah saya ujiannya sebetulnya Desember 23 soal policy analysis, tapi tiba-tiba libur 2 Januarinya udah diputus MK. Saya ujiannya baru tanggal 8. Nah konteksnya no problem, karena memang sudah meletakkan itu. Sudah tidak ada dasar hukum lain yang bisa mengatakan bahwa ada barrier lagi, ada threshold lagi dalam konteks kandidasi presiden. Karena presidential threshold itu di seluruh dunia dimaknai sebagai sebenarnya elected, ya kan, presidential threshold pada saat dia terpilih. Tapi yang jadi problem sekarang yang kita sebut tadi soal parliamentary threshold. Dia mau naikkah 4%, mau turun ke 4%, atau dinolkan saja. Misalnya dalam policy brief DPR, Pak Ninis tanya soal kajian DPR, kita sudah berulang kali sampaikan di DPR juga, kita diundang di Balek ya, dulu kan Mas Erick sudah singgung, di Balek Badan Legislasi kita menyampaikan soal konsep kita. Jadi parliamentary threshold itu kami bilang kami tidak setuju diturunkan. Hanya 2 alternatif kebijakan yang mungkin. Dinaikkan 5-7%, misalnya dalam konteks argumentasi penyerahan partai politik. Atau jangan diturunkan. Ngapain diturunkan? Diturunkan 3, 2, 1. Percuma, tetap ada suara yang terhilang. Potensi suara yang hilang, ya kan, tidak terkonversi kursi. Yang ideal adalah kalau mau naik 5-7 sekalian, kalau mau turun jangan turun, jadi 0. Ya kan? Parliamentary thresholdnya 0 kan sekalian. Ya kan? Ngapain ada barrier-barrier? Artinya kalau dia dapat kursi ya duduk. Walaupun kata Mbak Titi, cara menyerang partai politik tidak hanya soal parliamentary threshold kan, bisa dengan district magnitude. Modifikasi district magnitude. Dapilnya diperkecil. Jadi dari 3-10 katakanlah, 3-12 di daerah, bisa jadi 3-6 atau 3-7. Nah itu otomatis memang partai politik nanti jadi sederhana. Tapi itu juga problem lain. Bisa jadi dalam konteks tadi, kenapa ini calculated inaction, ya kan? Dihitung juga, berarti kan maksimal kalau 3-6 studi kami ya, district magnitude itu, maka hanya maksimal 6 partai dong. Maksimal, atau bisa ada variabel lain, tapi kecenderungan akan kecil partai. Oke juga, tapi dalam kajian kami bahwa karena putusan MK 116 soal threshold itu adalah dalam pertimbangan hukumnya menyoal penyerahan partai politik satu, dan kedua soal suara terbuang melindungi, maka dalil kami bahwa karena dia bicara parliamentary threshold,
bicara penyerahan partai politik, maka kalau dalam logika linear itu, maka bisa dimaknai atau dipahami, oh dia maunya naik 5 sampai 7. Iya kan, paradoksal sebetulnya. Minta sederhana partai politiknya, minta yang lain melindungi suara terbuang. Itu paradoksal. Oke. Kemudian, kenapa omission tadi yang kita katakan tadi, Februari 2029, Juni 2027, sekarang kan Agustus ya. Nah, kalau tidak dibahas sekarang, nanti dibahas tahun depan, tahapan sudah mulai. Sementara harapan publik, harapan kita, undang-undang itu sudah ada. Oke ya. Kedua, judicial review kan normatif dalam undang-undang. Oke ya. Kalau sekarang imajinasi kita, DPR bahas Agustus, September, ditetapkan Oktober. Maka ada kesempatan Perludem, Mas Heroik ini, ajukan judicial review. Pasti itu misalnya diajukan lagi kan, ada banyak salahnya. Kita harus punya batasan kapan judicial review itu. Itu bisa diatur di undang-undang. Bisa dong. Semacam Mbak Titi ulas dan terjadi 2013 soal keserentakan. Itu kan gugatan Effendi Ghazali 2013. Tapi putusannya itu dia bilang begini, tidak boleh berlaku di pemilu 2014. Nanti berlaku di pemilu selanjutnya. Kapan? 2019. Oke ya. Apa istilahnya Mbak Titi? Yes, judicial deferral. Atau prinsipal apa? Ya, ada di buku ini ternyata. Saya baru sampaikan, ada teman pers di belakang kan? Kita baru sampaikan di Bawaslu Media Center. Iya, di Media Center 3-4 minggu lalu ternyata ada judicial deferral. Nah, diatur di undang-undang. Jangan sampai terjadi masalah-masalah yang dikemukakan Bram sama Mas Heroik. Di tengah tahapan ada lagi perubahan aturan, ya kan? Perubahan persyaratan lah, perubahan. Kenapa sensitif? Contoh, partai politik peserta pemilu. Kita tahu problem-problemnya waktu verifikasi parpol yang sudah Mbak Titi utarakan. Itu harus dimulai. Pertama, verifikasi parpol akan dimulai. Kalau tiba-tiba diubah di tengah jalan lagi persyaratannya, misalnya dari 1/1000 jadi 1/2000 kah, 1/3000, banyaklah. Ini misalnya saja. Maka kan itu nggak fair. Kita harus berpikir dan mengupayakan bahwa semua undang-undang soal pemilu jangan lagi diubah saat tahapan berjalan. Itu poin pertama. Poin kedua, karenanya maka undang-undang itu harus dibahas sekomprehensif mungkin. Bukan dibahas 1-2 malam dengan buku yang sangat tebal, tiba-tiba selesai, langsung ketuk dengan banyak kekurangan. Ketiga, rekomendasi kami harus ada batasan waktu atau judicial referral tadi. Kalau misalnya, katakanlah 1 tahun setelah undang-undang jadi, batas pengajuan judicial review terkait dengan substansi-substansi pemilu 2029. Setelah itu tidak boleh lagi ada judicial review. Atau boleh judicial review tapi berlakunya di pemilu berikutnya. Judicial referral. Ya kan? Itu. Jadi itu perlu untuk masuk sehingga asas yang kita selalu ulang-ulang, kepastian hukum, itu bisa terjadi. Selanjutnya, yang terakhir saja, Komisi Hukum Pemilu yang Mbak Titi, yang Bram puji-puji tadi. Komisi Hukum Pemilu, perlukah? Bukan karena tadi saya lihat Pak Didik masuk ya. Saya bilang Mbak Titi, saya standing point-nya agak mirip-mirip. Makanya agak mirip-mirip, bukan sama persis. Itu beda juga. Ya kan? Kalau sama persis. Komisi Hukum perlukah? Kita terlalu banyak lembaga hasil dari kan kita menerjemahkan pasal 22E ayat 5 ya kan Pak Arief? Karena suatu komisi pemilihan umum, tafsir ya kan. Prof. Jimli Asidik sering ulang-ulang itu. Jadi suatu komisi pemilihan umum, saya ingat karena saya dulu staf DKPP 2013.
di daerah. Komisi tidak ditulis huruf besar, K-nya kecil, P-nya kecil, U-nya kecil. Ini supaya teman-teman forum semua dengar. Ini kuliah umum yang Prof. Jimli sampaikan. Sehingga suatu komisi pemilihan umum berkekuatan hukum pemaknaannya, katakanlah begitu, oleh MK. Jadi dimaknai oleh MK sekarang KPU, Bawaslu, DKPP. Nanti kalau tambah lagi ini Mbak Titi, Komisi Hukum Pemilu. Wah, gak kebanyakan Kak. Ini tapi sebagai sebuah disertasi dan karya ini harus dipuji. Ini noveltis loh, tidak gampang menghasilkan suatu pemikiran dan memang ini ada pintu masuknya. Ada, saya baca latar belakang masalahnya sehingga perlu sebagai kritik terhadap hukum pemilu yang pertama sering berubah-berubah, kedua kecenderungan tidak mengikuti kaidah-kaidah, termasuk banyak putusan MK juga yang diikuti. Ya, kecuali putusan 135 komentar kita agak jelas, agak diskusinya nanti ya kan. Ya, karena itu ada cantolannya. Yes, ini pembukaan dulu, pemanasan. Itu ya berikutnya. Tapi standing point kita tetap nggak berubah. Intinya jangan kebanyakan juga lembaga kita, nanti membingungkan. Tapi yang jadi pertanyaan, jangan sampai Komisi Hukum Pemilu ini mengambil fungsi legislatif loh. Walaupun di buku Mbak Titi bilang, enggak kok, ini tidak mengambil fungsi legislasi. Tapi orang cara bacanya enggak begitu. Akan membacanya bahwa, wah Komisi Hukum Pemilu apa lagi ini? Apakah jadi suatu lembaga penyelenggara pemilu jadi ketambahan? Bahkan DKPP mau dibubarkan. Ya, kata Pak Didik yang anggota DKPP kan, kata Pak Didik ya. Oh iya, Pak Titi yang. Ya, kemudian Bawaslu juga ada yang ingin bubarkan ya kan, ada ya yang ingin. Pak Didik. Nah, penyerahan partai politik, penyerahan lembaga pemilu itu penting. Nah, tapi Mbak Titi mau tambah satu dengan 15 anggota. Nah, sebagai diskursus 15 anggota. Oh, bukan 15 ya. Ya, sama kayak KPU dong. Ya. Jadi sebagai diskursus dan sebagai riset ini penting. Noveltisnya kena, dapat. Tapi sebagai kaidah untuk implementasi dalam undang-undang pemilu sekarang ini, karena kita menginginkan DPR segera membahas itu, agak menurut saya agak kurang bersepakat lah. Karena lembaga legislatif silakan saja bekerja sebagai legislatif, KPU dan Bawaslu, ya silakan DKPP misalnya kalau mau ada atau nggak ada, atau etiknya sebetulnya betul juga. Prakteknya bisa di KPU dan Bawaslu. Karena dulunya memang DKPP ini menyidangkan sampai KPU Bawaslu di daerah. Misalnya PPK, Panwascam, pengawas desa, PPL, ngapain? Akhirnya kan berubah. Jadi urusan-urusan yang ad hoc di KPU dan Bawaslu saja lembaga mereka. Jangan-jangan ke depan beneran dibubarkan DKPP ini karena tadi kan ada anggota Dewan Etik bersoal etik dibubarkan dan etiknya dikelola oleh KPU RI maupun Bawaslu RI. Saya rasa itu konsep yang bisa kami sampaikan dalam waktu singkat ini. Intinya gagasan Mbak Titi dalam legislative inaction ini, dalam putusan hukum pemilu, ini sangat layak untuk dibaca dan dikonsumsi habis-habisan. Ya kan? Ya dimakan. Karena yes, minimal informasi-informasi yang kalian nggak pernah tahu ada di buku ini. Iya. Dan saking saking passionate-nya Mbak Titi, waduh apa yang ada di pikiran kita belum bicara udah ditulis ternyata di buku ini. Jadi sangat recommended untuk kita baca, diskusikan, dan noveltisnya nggak busuk kayaknya yang noveltisnya ya kena karena Profesor Satya yang ini segala macam udah selesai. Harapan JPPR adalah kiranya pembentuk undang-undang dalam hal ini pemerintah maupun DPR in action bukan inaction. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Rembo. Terima kasih Pak Rembo.
saya sambung aja. Perpu kegentingan yang memaksa ya kan. Ini kan bukan kegentingan yang memaksa. Waktunya masih panjang dan masih. Tapi yang menarik dari Alia, Alia Pesi ya, soal misalnya lokal nasional kan. Gimana tuh? Kurang lebih begitu ya. Kan ada putusan MK soal lokal nasional kan. Gimana tuh? Itulah yang saya sebut sekarang masalah, ke depan masalah kita adalah legislative omission. Karena kecenderungan legislative omission ini adalah menabrak konstitusi. Kalau inaction, misalnya, karena ya sekarang inaction ya, nggak ada tindakan kan. Tapi legislative omission derajatnya lebih berbahaya. Kenapa? Gini, lokal nasional ya, 135. Apa makna putusan itu? Atau saya rubah pertanyaan jadi teknis gini. Kalau hari ini pemilu DPRD provinsi kabupaten kota legal standingnya itu mau dilaksanakan kapan? 2029 kah? 2031 atau 32? Lebih teknis kan? Saya bilang hari ini, per hari ini, maka pemilu legislatif DPRD provinsi kabupaten kota tidak boleh dilaksanakan 2029. Betul ya, Mbak Titi? Sebagai ahli hukum kan? Kenapa? Pasal 57 Undang-Undang MK yang sudah 3 kali dirubah, terakhir 7 2020, 57 bilang begini, materi, muatan, pasal, ayat yang sudah dinyatakan oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu tidak berlaku, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Iya kan, Pak Arif? Berarti secara konstitusional, lokal nasional, DPR mau setuju atau enggak, JPPR saya mau setuju atau enggak, itu sudah berlaku. Karena putusan MK itu final and binding, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang sifatnya erga omnes, berlaku saat dibacakan. Oke. Lalu orang bertanya, kok enggak konsisten? JPR bilang inkonstitusional. Ya. Itu argumentasi kita. Dan saya bilang juga di pers kemarin kan, bro. Orang bingung. Oleh karena itu, ada argumentasi. Publik bilang termasuk siapa tadi? Asyana Bagus Oka? Oh bukan. Apa tadi dia namanya? Alia Pesi bilang, gimana tuh? Oh nanti terbit perpu. Orang bilang constitutional deadlock. Ada ahli hukum bilang konstitusional. Saya bilang enggak. JPPR bilang kalau baca tulisan kami Gamang 135, tidak ada constitutional deadlock. Ya kan? Tapi kalau tanya, putus yang berlaku sekarang adalah pasal yang tadi, yang 135 yang MK sudah bilang kan. Berarti lokal nasional 2 tahun setengah, 2 sampai 2 tahun setengah, sekitar 21 Oktober 2031 pemungutan suaranya sampai 19 April 2032. Itu pemilu DPRD. Tapi kalau dibahas sekarang undang-undangnya, maka ada undang-undang yang lain. Sama-sama undang-undang ya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada pasal 10-nya. Jelas di situ pasal 10-nya bilang begini. Apa yang akan dibahas muatan materi dalam undang-undang pemilu katakanlah. Maka itu harus berdasarkan pertama ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan ada poin keempatnya pelaksanaan putusan MK. Nah di situ biarkan DPR, parlemen bicara dan berdebat. Jangan hanya kita juga yang berdebat. Misalnya JPPR sama Perludem soal standing point kita. Enggak. Tapi bagus juga kita berdebat. Yes, no problem. Mereka justru harus lebih dari kita berdebat, ya kan? Boleh begitu apa? Nah, seandainya dibahas, maka yang tadi saya bilang, tiba-tiba DPR minta maaf ya. DPR ikut JPPR. Bukan JPPR ikut DPR karena kita 5 detik setelah putusan MK itu kita harus terus berkomentar. Partai politiknya 5 hari setelah itu. Jadi misalnya DPR ikut JPPR, katakanlah pemilu DPRD Provinsi Kabupaten Kota tetap 2029. Oke ya, maka kepastian hukum itu ada.
lepas digugat lagi atau gimana ceritanya. Nah, tapi kalau per hari ini itu pemilu DPRD provinsi kabupaten kota nggak jelas, itu tidak boleh dilaksanakan 2009. Itulah kekhawatiran teman-teman yang di daerah tadi yang dari Papua. Gimana solusinya? Solusinya bagi JPPR mendesak, mendorong pembuat undang-undang, apakah pemerintah pasal 5 Undang-Undang Dasar 45 atau DPR, ya kan? Membahas segera undang-undang, berdebat soal konteksnya, mau tertutup, mau terbuka, mau mix, mau apapun sistemnya, silahkan diperdebatkan. Ketimbang dibahas secara sepihak, bukan dibahas, Perpu nggak dibahas kan, karena hanya dikeluarkan otorit, saya hampir saya lagi tahan karena nanti jadi otoritarian atau otoriter yang keluar dari mulutnya. Jadi otoritinya ada di presiden Perpu itu dalam konteks kegentingan yang masa. Jadi bagi kami sebaiknya dibahas apapun hasilnya, undang-undang itu sebetulnya kalau dibahas secara baik, dengan itikat baik, dengan komprehensif, maka problem-problem yang ditanyakan seperti teman kita yang di daerah tadi lewat Zoom meeting dan mungkin dilihat oleh YouTube seluruh Indonesia ini mendapatkan kejelasan, solusi, dan kepastian hukum. Sehingga tidak ada DPR provinsi kabupaten yang berangan-angan, oh kita mau diperpanjang, atau bupati kabupaten, bupati provinsi, gubernur dan lain sebagainya mau bilang, oh kita mau diperpanjang karena pilkadanya ditunda. Intinya harus ada kepastian hukum, harus ada aturan rule yang diatur terlebih dahulu mengatur aturan main berikut yang tidak nanti sembarang diubah-ubah. Terima kasih. Respon saya semoga menjawab. Terima kasih. Ya, lanjut silakan Pak Remi. Saya nggak usah panjang-panjang ini, udah komprehensif yang disampaikan oleh calon doktor Amsterdam ini. Sebentar lagi kalau ini studi kan. Meaningful participation. Apa artinya? Partisipasi yang bermakna atau bermakna partisipasi. Itulah yang terjadi menjawab yang ditanyakan oleh Mbak Devi dari BRIN tadi. Gimana, apa yang harus dilakukan masyarakat sipil sehingga tidak terlepas dengan legislator kan, dengan DPR. Karena kita sebetulnya nggak terlepas loh. Tadi baru kita jelaskan kan, JPPR udah berapa kali paling banyak dipanggil di DPR misalnya. Berarti kan ada interaksi kan. Kita sudah menyampaikan poin-poin pikiran kita. Pernah juga kita ya di Maninis bukan di pemerintah yang diundang Pak Yuri Ardiantoro, pernah di Kemendagri. Kita udah sering loh, udah sering beda-beda konsep tapi no problem. Jadi kurang tepat kalau saya dikatakan bahwa tidak ada relasi baik. Ada, tapi problemnya di situ. Meaningful participation, curiga saya bukan partisipasi bermakna seperti yang teman-teman dan kawan-kawan inginkan. Tapi justru bermakna partisipasi. Artinya supaya formalitas saja bahwa kita misalnya ada disengagement antara kita dengan DPR. No, kita relasinya baik, tapi kadangkala meaningful participation memang harus diletakkan makna, apa kita butuh MK ya untuk meletakkan maknanya lagi ya kan, sehingga betul-betul partisipasi yang bermakna, bukan bermakna partisipasi. Terima kasih Guslan JPP, nanti Mbak Titi.